Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya kiriman oplok-otokannya subwoofer, mesin subwoofer ya, JBL sub 180/230. Rusaknya seperti ini, suaranya kecil banget ya. Saya besar gini, mentok. Nah, di sini bakuk-bakuk tapi kecil banget. Mungkin di kamera nggak terlalu terdengar ya. Nah, pada volume full mentok nih, nggak ada tanda-tanda bakbuk-bakbuk. Saya nyobanya pakai speaker biasa, tapi nggak masalah ya, biasanya juga pakai itu. Di video saya yang sebelumnya juga ada perbaikan subwoofer. Oke, saya bongkar dulu ya. Kerusakan seperti ini kemungkinan rusaknya adalah ya bisa dari preampnya atau dari powernya. Biasanya paling sering ketempelan gitu ya. Oke, saya bongkar dulu. Oke ya, di sini udah saya buka. Nah, ini seperti ini. Nah, biasanya di sini ya. Nah, ini walaupun ini kelihatan aman ya, ini saya curiga ya ketempelan biasanya. Nah, ini agak korosi. Sering sekali ya lem-lem gini. Ya, tentunya ini nanti harus dibersihkan. Tetap ya saya curiga di sini dulu bagian powernya. Nah, ini kelihatannya juga pernah dianu juga ya. Coba dibersihkan juga. Nah, ini kalau ini ya tentunya saya akan bongkar dulu ya, lepas dulu, bongkar dulu. Ini pasti ya bagian sini. Nah, nanti korosi biasanya. Ya, walaupun ini nggak terlalu terlihat ya di sini, tapi ya tentu harus dibongkar. Apalagi bagian bawahnya ada yang ditempel-tempel juga tidak ya. Ini untuk powernya. Nah, ini agak kosong sedikit sini ya. Ya, di sini. Ya nantilah saya cek. Saya akan fokus ke sini dulu. Ya paling sering memang di situ. Jadi ini akan saya bongkar dulu, lepas dulu ya semuanya. Bongkar lepas, terutama ini. Ya, bongkar dulu. Oke ya, ini udah saya bongkar, udah saya bersihkan juga. Ya ini secara ya memang nggak korosi banget ya, cuma di sini ini. Cuma ya ini akan saya ganti aja. Ini kurang lebih hampir sama ya seperti apa namanya subwoofernya. Saya juga pernah memperbaiki sama. Cuma ini ya, ini saya lihat di bawahnya sini aman. Kalau dulu itu dia sampai lem-lemnya itu nempel sini sehingga korosi. Ini nggak terlalu parah korosi bagian sini. Nah ini akan saya ganti dulu aja ya, walaupun ini apa ekornya nggak terlihat secara ekornya, lihat nggak apa terlalu parah gitu untuk korosinya, tapi saya ganti ya, karena dari pengalaman sebelumnya pernah memperbaiki, cuma beda merek punyanya Harman Kardon, ini JBL ya, mesinnya hampir sama. JBL TS berapa ST Pak, lupa saya ya, seri itulah TS ST 11 atau 10 lupa saya. Nah, tetap akan saya ganti aja ya seperti itu. Nanti setelah ganti ya saya coba dulu, kalau masih suaranya kecil selanjutnya ya cek supply-nya, supply untuk preampnya ya pertama itu, atau bisa juga ini nanti kita undut bagian inputnya, bisa juga ya, tadi harusnya seperti itu dulu, kita undut bagian powernya ya. Seharusnya saya undut dulu ya bagian powernya itu dia. Oh lah ini juga nih. Nah ini ya, wah ini malah lebih parah ini ya, bisa juga dari sini. Tapi ini untuk anu ya, untuk protektornya kelihatannya. Tapi ya kita lihat ya nih. Ya, ini malah yang parah di sini nih. Tuh ini ya. Nah ini nanti bongkar nih. Ini malah udah berkarat nih bagian sini. Seperti itu. Nah nanti dibongkar. Ya paling sering itu ya. Ini bagian sini. Ya pokoknya yang nempel-nempel kayak gini itu ya jadi tersangka ya kayak gini. Nah ini akan saya lanjut oplok-oplok ya. Isinya ganti aja. Ini 10 mikro 100 volt ya, non polar bipolar. Oke, saya akan lanjut oplok-oplok dulu ya. Saya ganti, nanti juga akan saya benahi dulu apa, saya resolder ulang untuk induktornya ini ya.
udah bunyi dan banter, udah banter, udah oke. Ya mudah-mudahan di kamera bisa terdengar ya. Di awal sih jelas ya, jelas bahwa suaranya itu ya hampir nggak keluar ya, kecil banget. Di volume maksimal pun ya dia tidak keluar. Terus apa yang rusak mas? Nah, saya udah tunjukkan di awal. Ini ya catatannya buat kalian yang lihat video saya upload kodok. Saya udah sering disclaimer, ini bukan video tutorial. Misalnya bisa fokus ke nyarbis, mungkin ada poin-poin yang tidak saya tunjukkan tuh, tapi di awal sudah saya jelaskan gitu ya, poin-poinnya ini bermasalah. Nah ini bagian ini yang saya upload kodok. Nah itu ya sama pasti ya yang saya upload kodok itu apa, itu saya tunjukkan. Nggak ada yang disembunyikan ya, dalam artian cuma itu tahu-tahu udah jadi ya, dan seperti itu. Nah ini seperti ini contohnya ya, ini bisa kalian lihat di sini. Nah ini kalau udah saya ganti. Terus ada yang korosi juga ya pada bagian sini. Ini ada 2 buah resistor ya. Di awal yang curigai ada lem-lem itu, termasuk yang di sini gitu ya. Ya sudah saya bersihkan. Ya itu ya memang penyakitnya. Ini sama, ini dengan Harman Kardon seri apa itu yang pernah saya perbaiki juga, SST apa TS ya 11 itu mesinnya kurang lebih hampir sama ya, mesinnya hampir sama. Nah ini yang masuk ke IC M ini sebelum masuk ke power ya, masuk ke sini. Nah ini juga bermasalah ya resistornya. Ini 10 kilo, 12 kilo, ini 10 kilo ya. Ini seperti komparator gitu ya, berfungsi untuk itu. Nah itu putus. Nah, selain itu di sini nih untuk protektornya ya saya bersihkan semua ya, karena memang biang permasalahan di subwoofer ini itu ya ketempelan itu ya, mesin ini. Kalau ini udah di awal ya saya terima, ternyata memang udah dibersihkan itu. Saya bongkar ini, pengalaman sebelumnya itu biasanya bagian bawah juga kena lem, ternyata nggak ada kena lem ya, curiga di sini aja ada karat. Nah, ganti di situ ya. Jadi saya tidak melakukan pengukuran dulu karena secara fisik memang bagian itu yang kita curigai, itu dulu saya bereskan. Kalau ternyata ya setelah ini saya ganti, itu sudah saya bersihkan. Lem-lem yang nempel ini, karatnya itu terlihat ya seperti berkarat, itu saya bersihkan. Kalau kena komponen resistor ya itu harus dicek resistornya putus atau tidak, mulur atau tidak, seperti ini ya. Ternyata yang satu mulur, yang satu putus ya ganti ya, kemungkinan malah di sini bukan di sini ya yang bermasalah di sini ya. Jadi seperti itu ya. Untuk yang ini ya ini aman ya, paling ya ini cuma nempel di bodinya. Yang terpenting itu jangan di kakinya, di kaki atau di rangkaian itu jangan sampai nempel lemnya itu. Kalau ini kan masih di bodi ini ya masih aman, ini di bodinya kapasitornya ya masih aman, ini nempel di sini ya masih aman ya. Yang penting itu di sini, di kaki, nempel di kaki komponen atau di PCB. Nah itu wajib harus dibersihkan. Mungkin saat ini belum ya, belum terasa seperti korosi. Lain kali, lain waktu ya pasti itu akan terjadi gitu ya. Oke ya gampang-gampang susah perbaikannya. Yang udah paham ya pasti bisa ya, karena ini saya lihat ya pernah diupload kodok ya. Mungkin kalau yang kurang teliti, kurang telaten ya menyerah gitu ya. Kalau nggak dicek cek bagian yang ketempelan itu walaupun sudah dibersihkan tetap harus dicek, walaupun secara fisik itu terlihat komponen normal ya kalian harus cek putus atau tidak gitu ya. Oke ya, tinggal merapikan, kirim balik ke pemiliknya. Sampai ketemu ya di servisan selanjutnya, vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.